wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumrotun Kasanah dari Prodi Pendidikan Biologi UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang inflamasi. Apa sih inflamasi? Inflamasi adalah reaksi terhadap kerusakan sel-sel tubuh oleh adanya infeksi, zat kimia, dan gangguan fungsi lainnya yang ditandai dengan adanya kemerahan, panas, pembengkakan, nyeri, dan hilangnya fungsi. Untuk lebih lengkapnya, kita simak video ini. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai proses terjadinya inflamasi. Inflamasi di atas itu merupakan kulit yang terdiri dari 3 lapis, epidermis, dermis, dan subkutis. Sedangkan di bawahnya, ke daerah subkutis ada pembuluh darah kapiler yang terdiri dari 1 lapis, endotel. Apabila Anda terluka dengan benda yang tidak steril, maka akan ada mikroorganisme yang masuk, yang mana kemudian akan mengakibatkan makrofag itu mendatangi mikroorganisme tersebut dan melakukan proses fagositosis. Proses fagositosis yang dilakukan makrofag itu akan menginisiasi munculnya sitokinin yang dilepaskan oleh makrofag menuju ke daerah endotel. Ketika sitokin masuk ke daerah endotel, dia akan mengaktifasi reseptor endotel yang kita sebut sebagai selektin. Selektin ini sensitif terhadap karbohidrat yang dimiliki oleh neutrofil, sehingga mengakibatkan neutrofil ketika adanya selektin yang teraktivasi akan berjalan menjadi lebih pelan. Selain itu, neutrofil juga memiliki reseptor yang disebut sebagai integrin, yang mana akan berikatan dengan reseptor yang dimiliki endotel, yaitu ICAM. Adanya ikatan antara integrin dan memang akan mengakibatkan neutrofil menjadi berhenti bergerak di daerah yang mendekati daerah yang terluka. Kemudian daerah yang luka akan memunculkan bradikinin. Neutrophils can now initiate extravasation, in which they squeeze through the loosened endothelial wall and into the tissues, where they can help macrophages attack the invading microbes. Menuju daerah yang mengandung mikroorganisme dan melakukan proses fagositosis. Setelah itu, bradikinin itu pun bradykinin molecules also bind to other cells of the immune system called mast cells that are in the area, causing them to release histamine. The histamine further loosens the endothelial cell junctions, allowing more fluid and cells to move out of the capillaries. Sehingga mengakibatkan kebocoran plasma dan bradykinin, when it attaches to capillary cells, induces the cells to synthesize prostaglandins. Prostaglandins stimulate nerve endings, causing pain, which draws awareness to the infected area. The 5 cardinal signs of inflammation are redness, warmth, pain, swelling, and altered function at the affected site. Yaitu kemerahan, hangat, nyeri, pembengkakan, dan penurunan fungsi pada daerah tersebut. Terima kasih. Oke, setelah kita menonton video tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kulit kita terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan subkutis. Jika kita terluka dengan benda yang tidak steril, di sini ada makrofag yang berperan untuk melakukan proses fagositosis. Sedangkan bradykinin adalah zat yang melebarkan dinding endotel yang menyebabkan neutrofil keluar ke daerah yang terkena mikroorganisme dan melakukan proses fagositosis tersebut. Selain itu, sel mast juga akan mengeluarkan histamin untuk melebarkan dinding pembuluh darah. Selain itu, bradykinin juga akan mengaktifkan prostaglandin sel endotel yang akan menyebabkan nyeri. Nah, itulah mengapa proses inflamasi ditandai dengan adanya nyeri, panas, pembengkakan, kemerahan, dan penurunan fungsi.